persyaratan untuk mengikuti atau meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri. Nah, ini beda dengan tugas belajar. Kalau tugas belajar itu kan mereka itu kan ditugaskan oleh gubernur dan dibiayai oleh gubernur. Tapi kalau izin belajar ini kan kita mengajukan izin dan dengan biaya sendiri. Itu izin belajar. Kemudian terkait dengan dasar hukum, izin belajar ini tentu ada regulasi yang telah mengaturnya terkait dengan pertamanya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 27 tahun 2016 terkait dengan pendelegasian kewenangan, bahwa untuk izin belajar ini telah untuk percepatan layanan kepada Bapak Ibu PNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini sudah diatur terkait dengan pendelegasiannya. Untuk yang S3 itu didelegasikan kepada Sekda. Kemudian untuk yang S2 ini didelegasikan penandatangannya asisten administrasi. Kemudian yang S1 ini kepala BKD, dan yang D3 ke bawah ini kepala bidang di BKD yang menangani terkait dengan izin belajar. Kemudian di Pergub 31 tahun 2013 di situ juga sudah diatur terkait dengan izin belajar, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa izin belajar itu sebelumnya wajib memperoleh izin dari gubernur sebelum melakukan perkuliahan, seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat dan ketentuannya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut setelah slide ini. Kemudian regulasi yang berikutnya yaitu Surat Edaran Menpan RB nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian izin belajar dan tugas belajar. Ini syarat dan ketentuan untuk pengajuan izin belajar Bapak Ibu semua, yaitu yang pertama, pengajuan tertulis pada gubernur paling lambat 6 bulan sejak dinyatakan diterima di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Ini biasanya banyak PNS yang belum memahami hal terkait ini, sehingga mereka ada beberapa yang masih terlambat setelah 6 bulan baru izin itu kita terima, dengan alasan ada yang disampaikan katanya sudah disampaikan kepada kepegawaiannya tapi masih berhenti di sana dan lain sebagainya. Kemudian masa kerja paling singkat 1 tahun sejak diangkat PNS, ya, bukan sejak CPNS, jadi 1 tahun sejak diangkat PNS. Kemudian unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Ini juga ini nanti apabila ada ajuan selalu kita cek dengan bidang PKP di BKD Provinsi Jawa Tengah maupun di profil Bapak Ibu semua. Apakah yang bersangkutan sedang menjalani hukuman atau tidak. Kemudian ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian. Jadi Bapak Ibu apabila mengajukan izin belajar, tolong dicek lagi apakah pendidikan Bapak Ibu sudah diakui atau belum. Nah, kan misalnya diangkatnya itu melalui D3, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki ijazah S1 atau sarjana, kemudian saat ini mengajukan izin belajar S2, S1-nya itu sudah diakui atau belum, silakan dicek terlebih dahulu. Kemudian program studi yang diikuti sesuai dan mendukung tupoksi jabatan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika mengajukan izin belajar, silakan memilih prodi itu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu semua. Ini untuk jabatan pelaksana, silakan bisa dibuka di Permenpan 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.
bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Di situ di lampirannya situ akan terlihat nomenklatur jabatan, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan apa. Nah, silakan disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu saat ini. Jabatannya apa, di situ akan terlihat kualifikasi yang dibutuhkan itu apa. Kami di BKD Provinsi Jawa Tengah tidak akan memberikan rekomendasi atau izin pada Bapak Ibu yang mengambil prodi atau tidak sesuai dengan Permenpan 41 ini. Ini biasanya kalau mereka sudah konsultasi sebelum mengajukan, ini kita arahkan silakan membuka itu dan dilihat. Nah, itu kan ada beberapa kualifikasi yang tercantum, nah itu bisa dipilih salah satu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur mendaftar dan tidak sesuai, ini kalau masih ada kesempatan, ini kita arahkan silakan pindah prodi yang sesuai, seperti itu. Ini dengan aplikasi ini harapannya nanti hal tersebut akan bisa benar-benar dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kemudian untuk jabatan fungsional, prodi yang diambil atau yang diikuti itu merupakan unsur utama pada penilaian angka kredit di peraturan masing-masing jabatan fungsional. Kemudian untuk yang jabatan struktural ini akan lebih longgar karena program studi yang diikuti sesuai dan mendukung tupoksi jabatan. Ini kan kalau struktural kan lebih ke manajerial, ini bisa agak lebih longgar. Kemudian terkait dengan akreditasi, ini juga diatur di SE Menpan dan di Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Ini untuk S1, ini akreditasi B, atau kalau menggunakan peraturan Ban PT, ini sudah ada perubahan nomenklatur. Ini yang dulu B, itu istilahnya sekarang akreditasinya itu baik sekali. Kemudian yang untuk S2, itu akreditasi minimal C, atau dengan yang nomenklatur baru itu akreditasinya baik. Dan yang untuk S3 itu cukup dengan izin penyelenggaraan program studi. Dan program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Nah, ini sering sekali bahwa PNS ini menerjemahkan lain terkait dengan pendidikan jarak jauh ini. Ada yang mengasumsikan sekarang ada jalan tol, ada pesawat, bisa ditempuh. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang diambil itu kan ketika mengikuti perkuliahan itu kan tidak mengganggu jam kerja. Nah, di situ ketika, dan ini banyak yang mengasumsikan kalau dengan Zoom itu bisa dihitung meskipun jarak jauh bisa diikuti. Nah, Zoom itu kan sebenarnya kan itu sarana untuk mengikuti pendidikan karena kita masa pandemi kan seperti itu. Ketika Bapak Ibu mengambil pendidikan silahkan dilihat atau memilih tempat atau kampus itu yang bisa ditempuh, dan jamnya itu tidak pada saat jam kerja. Misalnya Bapak Ibu domisili di Batang, kampusnya di Semarang, tempat kerjanya di Batang, karena kan SMA ya, kemudian perkuliahannya di Semarang. Itu silakan, itu kalau jam perkuliahannya jam 5 sore itu masih bisa kan masa dalam hari kerja kan Batang Semarang itu kan 1 jam bisa kan. Tapi kalau Bapak Ibu di Semarang kuliahnya di Surabaya, kemudian jamnya itu meskipun itu di luar jam kerja, misalnya jam 6 sore, tapi kan itu tidak masuk akal karena Bapak Ibu kan jam kerjanya kan setengah 4 sore baru selesai. Sini Surabaya kan tidak bisa ditempuh dalam waktu 2 jam, 3 jam. Kemudian biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Jadi untuk izin belajar ini
biaya PNS mengeluarkan biaya sendiri dan tidak menuntut kenaikan pangkat penyusahan ijazah. Karena nanti akan kita lihat terkait dengan keberadaan formasi untuk jenjang yang kualifikasi yang lebih tinggi itu ada nggak formasinya kan seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah memiliki izin belajar, mungkin sudah menggunakan gelar, tapi belum tidak boleh menuntut kenaikan pangkat untuk penyelesaian ijazahnya. Dan dalam pengajuan izin belajar tentu saja terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan berkas kelengkapan. Berkas kelengkapan dengan adanya aplikasi ini, kalau yang dulu itu dikirim secara manual, nanti berkas itu diupload melalui e-file yang meliputi SKCPNS, SKPNS, kemudian SK pangkat terakhir. Ya, ini untuk kita cek sudah berapa tahun dia diangkat dalam PNS. Dan SK jabatan terakhir, ini nanti kita gunakan untuk cek apakah sesuai dengan atau mendukung tupoksi Bapak Ibu. Kemudian SKP dan penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir ini untuk kita mengetahui terkait dengan penilaian Bapak Ibu apakah minimal baik. Kemudian surat izin belajar pendidikan terakhir ini apabila sebelumnya sudah melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan, dan surat keterangan penggunaan gelar akademik pendidikan terakhir. Jadi Bapak Ibu kami harapkan di e-file Bapak Ibu semua lengkap. Jadi ketika mengajukan izin belajar, kami nanti tidak kesulitan atau tidak terhambat dalam melakukan verifikasi. Dan ini surat permohonan yang bermaterai dari yang bersangkutan, kemudian jadwal kuliah dari perguruan tinggi. Ini untuk kita membuktikan apakah itu dilakukan di jam kerja atau tidak. Kemudian akreditasi program studi, jadi untuk kita cek apakah akreditasinya sudah sesuai atau belum. Kemudian surat pengumuman diterima dari perguruan tinggi. Nah ini kita gunakan untuk cek apakah itu sudah melebihi 6 bulan atau belum sejak dinyatakan diterima tersebut. Nah ini Bapak Ibu semua nanti mohon di-upload di aplikasi izin belajar. Kalau yang berkas yang lain nanti di-uploadnya di e-file, tapi yang ini ketika Bapak Ibu mengajukan izin belajar. Kemudian tadi untuk mempermudah dan meningkatkan layanan serta memberikan kepastian terkait dengan kesesuaian berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan izin belajar, ini nanti Bapak Ibu pengajuannya akan melalui aplikasi yang telah kita sediakan. Lantas siapa yang bisa menggunakan aplikasi ini? Jadi semua PNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah nantinya yang akan menggunakan aplikasi ini. Jadi semua PNS nanti bisa menggunakan ini, itu bagi mereka yang akan mengajukan izin belajar. Kemudian pejabat struktural itu nanti bisa menggunakan aplikasi ini untuk dirinya sendiri ketika mau mengajukan izin belajar maupun ketika akan meng-approve bawaannya yang sudah mengajukan izin belajar. Nah, ya ini nanti digunakan untuk pejabat struktural. Kemudian untuk admin SKPD ini nanti juga akan menggunakan aplikasi ini ketika mereka akan mengajukan izin belajar untuk dirinya sendiri maupun ketika memverifikasi berkas pendukung bagi PNS yang ada di SKPD tersebut. Dan juga meng-approve usulan izin belajar dari PNS di SKPD-nya. Ini umumnya nanti kan ada Kasubag Umpet, kemudian sekretaris atau yang sebutan lainnya, jadi SKPD atau OPD tersebut. Dan untuk alurnya, nanti secara teknis ini akan disampaikan oleh timnya Mas Hilman.
untuk alur ini sudah kita bedakan di aplikasi tersebut untuk masing-masing SKPD. Ini ada yang dari biro, kemudian rumah sakit, kemudian UPT, dan di sekolah itu sudah kita bedakan. Jadi ini sebenarnya nanti aplikasi ini sangat familiar. Nah, ini alur untuk SKPD ini dari pejabat pelaksana atau fungsional yang mau mengajukan nanti kemudian berjenjang akan diteruskan kepada atasan atau pejabat pengawasnya, kemudian dari pejabat pengawasnya nanti kalau sudah meng-approve akan dilanjutkan ke pejabat administrator dan diteruskan kepada sekretaris dan Kasubag Umum Kepegawaian. Nah, ini Kasubag Umum Kepegawaian ini nanti yang akan memfilter pertama terkait dengan kesesuaian kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Nah, ini kalau sudah sesuai apakah nanti diteruskan atau ditolak. Nah, ini nanti kalau diteruskan maka ini nanti disampaikan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD nanti akan menandatangani surat pengantarnya tersebut. Nah, setelah dari SKPD nanti akan diteruskan pada BKD. Itu untuk yang SKPD. Ini yang untuk rumah sakit, ini sebenarnya sama, tapi kan hanya berbeda nomenklaturnya. Kalau di jabatan, kalau di SKPD itu ada sekretaris SKPD, kalau di rumah sakit ini kan nanti kan semuanya akan melalui badir pelayanan dan ke Kasubag organisasi dan kepegawaian. Kalau yang di SKPD kan Kasubag Umpag, tapi kalau yang di rumah sakit melalui Kasubag organisasi dan kepegawaian. Ini contoh yang di Tugurejo. Tapi semua rumah sakit nomenklaturnya kan sama. Dan untuk yang di sekolah ini kami contohkan untuk yang di SMA 3 Semarang. Ini apabila ada guru yang mengajukan izin belajar, nanti mereka mendaftar melalui aplikasi, kemudian diteruskan kepada Kasubag TU, dan Kasubag TU akan meneruskan kepada kepala sekolah ke Kasubag TU Cabdin setempat, kemudian disampaikan kepada kepala Cabdin, dan kepala Cabdinnya nanti akan meneruskan ke instansi induknya. Yang pertama melalui sekretaris, kemudian nanti diteruskan ke Umpag untuk memfilter dan dimintakan surat pengantar kepada kepala dinasnya apabila sudah sesuai. Kalau belum sesuai akan ditolak dan dilengkapi lebih lanjut. Kemudian untuk SKPD yang ada di biro, ini karena yang menangani kepegawaiannya itu adalah biro organisasi, maka nanti dari semua biro akan menuju ke Subag Kepegawaian di biro organisasi sebelum masuk ke BKD. Ini contoh di biro perekonomian dari kalau ada staf ini dari stafnya tersebut, kemudian ke Kasubag ke Kabagnya, dan Kabag nanti ke TU Biro dan disampaikan kepada Kepala Biro untuk mendapatkan rekomendasi surat pengantar dan disampaikan ke Biro Organisasi. Tentu saja Biro Organisasi nanti di Subag Kepegawaian ini yang juga akan memfilter, meskipun nanti Kasubag TU juga akan mengecek terkait dengan kesesuaian tersebut. Ini yang di UPT, ini sebenarnya sama. Sebenarnya semuanya sama, tapi kan karena nomenklaturnya itu kan berbeda dan runtutannya itu kan berbeda, jadi masing-masing di aplikasi itu sudah kita buat kemudahan-kemudahannya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, nanti apabila ada yang masih ditanyakan bisa menghubungi di BKD Provinsi Jawa Tengah di Subdit Formasi dan Pengembangan Pegawai. Dan mudah-mudahan apa yang telah dirancang ini nanti akan memberikan layanan yang maksimal kepada PNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat memberikan kemudahan atau lebih rinci maupun lebih teliti dalam
melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut. Mungkin itu dari kami, nanti untuk teknis bisa disampaikan oleh Mas Hilman atau diputarkan video tutorialnya. Ya, itu Bapak Ibu semua terkait dengan aplikasi izin belajar yang sudah kami susun. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.